Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya kita mungkin seminggu ya sudah rasanya sudah memberikan waktu buat teman-teman untuk menyelesaikan materi bagian sosial media, tapi kayaknya baru satu dua yang ngumpulin. Saya harap sih teman-teman bisa menyelesaikan ya, karena itu kan yang paling panjang kita sudah bahas, dan itu yang butuh waktu lama. Jadi nanti sebelum mungkin post-test kita lakukan, saya harap sudah bisa menyelesaikan semuanya. Hari ini walaupun di tengah kesibukan kita ya, teman-teman semua, saya juga seharian ini kebetulan ada private juga sama salah satu member, mentor yang lain juga seperti itu ya, teman-teman mungkin sama menyelesaikan materinya. Kita akan lanjutkan teman-teman, materi pelatihan kita kemarin itu sudah sampai bab 4 alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan di bagian bab kelimanya. Kalau yang terakhir di bab keempat kita bahas soal promosinya ya. Jadi kita coba buat kolamnya dulu, bagaimana kita bisa mempromosikan produknya ya. Kita memberikan konten-konten yang bagus gitu ya, mungkin di sosial media, website. Kemarin kita pakai ChatGPT juga cara untuk membuat caption dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke step, kalau dibelantikan berurutan ya teman-teman. Kemarin itu promosinya, sekarang gimana cara untuk following up-nya. Gitu, mana tahu dari Bapak Ibu yang sudah buat sosial media, sudah mempromosikan produknya ya, ternyata ada buyer yang tertarik gitu ya. Mungkin mereka ada menghubungi dari sosial media tersebut, terus tiba-tiba dia minta penawarannya. Nah, di sini hari ini kita akan bahas soal bagaimana cara untuk melakukan following up-nya atau untuk menawarkan kembali atau untuk merespon ya permintaan dari si buyer-nya. Begitu. Nah, makanya kita akan masuk di bagian korespondensi ekspor. Ini kan banyak ya yang tanya, kalau ada buyer tanya soal produk ini saya harus ngapain, Miss ya? Kalau buyer ada minta permintaan ini saya harus ngapain? Nah, kita akan bahas semuanya hari ini di bab kelima. Nah, Bapak Ibu kalau mendengar korespondensi ya, identiknya dengan apa? Kalau ada yang bahas soal korespondensi, kira-kira identiknya dengan apa? Kalau ada kata-kata surat menyurat ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa formalnya korespondensi ini adalah kegiatan surat menyurat. Tapi kan zaman sekarang udah berubah ya, nggak harus kita surat menyurat, kita bisa melakukan itu semuanya sudah by online aja. Makanya ekspor dan impor ini kenapa masa depannya bagus, karena sudah sangat-sangat borderless, nggak ada lagi tantangannya untuk di pengiriman barangnya, untuk berkomunikasi, karena sekarang semua everything sudah online semua, begitu. Even sometimes saya nggak tahu ya bayar itu dapat nomor saya dari mana, mungkin karena sudah tersebar kemana-mana ya nomor, so they just can call me gitu, terus nanti akan tanyakan produknya dan lain-lain, begitu. Jadi itulah salah satu keunggulan dari sosial media, teman-teman sudah bangun. Nah, ini kita akan masuk di bagian surat menyuratnya ya. Kalau surat menyurat di bisnis ekspor ini ya sebenarnya tidak formal-formal banget, karena sekarang kan proses negosiasi itu ya bisa berlangsung dari mana aja. Tapi coba kita bahas itu secara lengkap di sini. So, kalau teman-teman itu menawarkan dari berbagai macam platform, teman-teman tahu ya cara untuk meresponnya seperti apa. Nah, di sini saya bagi untuk korespondensinya itu jadi dua, teman-teman, dari yang seller dan juga buyer. Seller itu kita ya sebagai penjualnya, kalau buyernya pembelinya. Mungkin di awal kita akan mengirimkan yang namanya introduction letter, surat perkenalan. Sometimes memang produk kita ini mungkin bukan produk-produk yang awam ya atau familiar di pasaran, sehingga kita harus perkenalkan dulu.
Atau mungkin kita adalah new company ya, sehingga mungkin kita harus mengetok dulu pintunya satu-satu. Walaupun kita sudah buat sosial medianya, udah rutin apa segala macam, tapi in the end kita tetap harus perkenalkan produknya terlebih dahulu. Nah mungkin karena kita sudah perkenalan atau walaupun kita nggak melakukan approach secara langsung, kita hanya by social media, ada nih permintaan yang masuk atau ada inquiry yang masuk. Yang sering kita sebut dengan inquiry letter. Ya, inilah kalau permintaan-permintaan dari buyer tuh nanti kita akan cek ya di surat permintaannya seperti apa. Terus kalau saya sudah dapat inquiry seperti itu, Miss, apa yang harus saya lakukan? Kita berikan penawarannya. Makanya kalau Belantika kan berurutan ya untuk menjelaskan ke Bapak Ibu semua bagian harga, kualitas produk, ya, terus juga Incoterms, ya, perizinan apa segala macam kita taruh di depan dulu sebelum Bapak Ibu ketemu sama buyer. Kenapa? Karena kalau sudah menawarkan produk tuh jangan sampai nggak tahu. Saya masih sering ya menemui ketika mendampingi Bapak Ibu semua, mungkin ada satu dua yang ketika kelas nggak menyimak secara sempurna gitu ya. Jadi ketika ada permintaan masuk bingung gitu, saya harus nawarin harga berapa ya Miss ya? Padahal kita di awal-awal sudah diskusi bareng-bareng ya bahwa harga itu patokannya disuplai misalnya nanti baru ditambahin poin A, poin B, poin C. Gitu. Jadi makanya kalau masih kurang ya pemahaman Bapak Ibu di bagian pricing, promosi, saran saya sih dicoba diulang-ulang lagi atau private gitu ya sebelum benar-benar ditawarin ke buyernya. Karena orang tuh sering gagal bukan di apa namanya, bukan di dokumen, bukan di pengirimannya, tapi orang tuh sering gagal untuk nawarin pricingnya, ya. Dicoba dicek-cek lagi. Untuk surat negosiasi yang di bawahnya penawaran ini nggak terlalu sering ya, nggak harus ada karena proses negosiasi kan kita bisa by phone ya, bisa by email, bisa kita dari video call aja udah bisa negosiasi. Jadi nggak harus ada, bahkan saya kayaknya nggak pernah ada ya surat negosiasi ini. Surat konfirmasi ini juga sama, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya pernah lakukan gitu ya. Ini in case kalau Bapak Ibu mau benar-benar mengkonfirmasi produknya seperti apa bisa dibuatkan. Nah, mungkin yang sering itu adalah PO ini ya, atau purchase order-nya atau surat pesanan. Jadi, dan ini pun sebenarnya nggak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi baru tuh bisa aja dengan hanya dengan instruksi gitu ya, saya pengen pesen ya produknya ini bla 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 gitu. Nggak harus dia mengeluarkan purchase order-nya sebenarnya. Begitu. Nah, ini yang paling sering saya dapatkan pertanyaan ya, di bagian kontrak penjualan atau sales kontrak. Miss, sebenarnya penting nggak sih sales kontrak itu? Miss, sebenarnya saya sama buyer tuh perlu nggak buat sales kontrak kalau sebagai pemula? Nah, kemarin kita sudah banyak ya trial-trialnya, bahkan saya kasih tugas juga. To be honest, teman-teman selama 3 tahun gitu ya, kontrak penjual ini it's not a thing for me. Itu bukan hal yang I will put as priority, ya saya akan uh, apa namanya letakkan sebagai prioritas karena prioritas ketika negosiasi sama buyer itu adalah di pricing dan juga metode pembayaran. Metode pembayaran aman nggak buat kontrak penjualan nggak ada masalah karena itu sudah kita apa namanya include ya di dalam performa invoice, kita sudah include dalam purchase order-nya dia, mungkinnya dari invoice-nya kita tuh udah ada semua gitu. Jadi mungkin kalau member-member Belantika kita ajarinnya seperti itu ya. Kontrak penjualan silakan kalau mau buat, tapi yang paling penting itu adalah kita amankan metode pembayarannya. Ya bodo amat kita punya kontrak penjualan sepanjang jalan kenangan, tapi metode pembayarannya nggak aman, itu nggak akan works. Jadi tetap kita akan lakukan ya metode pembayarannya dulu diamankan, pricing-nya oke, nah silakan baru dilanjutkan. Gitu. Kontrak penjual bisa ada bisa tidak. Dengan metode-metode yang lain itu sudah sebagai metode kontrak penjualan, for example kayak LC. LC itu sudah sales kontrak. Karena di dalamnya memuat berbagai macam informasi soal transaksinya. Yang kedua,
mengirimkan PI atau performa invoice, di Belantika kita ajarkan di bawahnya buat term and conditions, itu juga sudah sales kontrak. Gitu ya, jadi semoga itu menjawab, mungkin banyak yang bertanya-bertanya ya soal itu. Tapi karena Bapak Ibu sudah belajar di Belantika, dan kita paling lama bahas soal pricing dan juga metode pembayaran, jadi semoga bisa lebih paham. Nah, tapi dalam segi bernegosiasi, Miss, korespondensi ini, apa sih yang harus saya perhatikan gitu ya? Apalagi ini kan bayarnya datang dari negara luar nih, Miss. Apa yang harus saya ingat-ingat gitu? Nah, yang paling sering saya informasikan kepada teman-teman adalah bahwa karakteristik atau budaya dari buyer itu kan beda-beda. Saya juga belum pernah bertemu dengan semua negara gitu ya, hanya kecenderungan negara-negara tertentu. Sehingga mungkin ketika menemui buyer yang dari berbeda negara, saya belajar hal yang baru lagi. Tapi yang bisa saya simpulkan adalah majority memang mereka punya budaya khusus ya. Misalnya kalau kita lagi negosiasi sama orang Asia itu agak lebih a little bit harsh ya, teman-teman, agak lebih strong ya dari segi mereka pemilihan kata apa segala macam. Mereka juga negonya biasanya agak lebih banyak ya. Tapi itu hanya as culture aja. Mana tahu mungkin ada beberapa buyer yang lumayan royal gitu. Tapi based on my experience ya, Asian buyers itu cenderung seperti itu. Doesn't matter mereka dari manapun, dari Korea, dari China, mereka dari India, Malaysia, mereka tends to punya habit dan behavior seperti itu. Berbeda kalau bernegosiasi dengan Eropa atau penama Amerika, mereka put quality first ya, mereka selalu taruh kualitasnya di pertama, kuantitinya, terus juga fluensi ketika komunikasi juga itu penting. Mereka spending uang untuk checking the quality dan barang itu lebih banyak gitu. Jadi sebelum deal, mereka tuh yang benar-benar diperhatikan adalah di bagian kualitasnya dulu gitu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil belajar lah ya, ketika sudah mulai tawar-tawarin barang pasti paham yang saya maksud itu seperti apa gitu. Tapi nggak perlu khawatir, ya itu just part of our negotiation. Sometimes saya juga merasa agak tertekan, merasa mereka ini agak terlalu mendominasi ya, tapi itu hanya part of negosiasi saja. Nanti kan selama berjalannya waktu Bapak Ibu bisa paham ya apa strategi yang harus dilakukan. Contohnya gitu ya, ini sudah jadi salah satu strategi yang saya dan Belantika gunakan gitu ya. Misalnya kita lagi bernegosiasi gitu ya. Ini kan kita ngomongin soal culture nih, budaya. Eh, Kita tawarkan ya produk kita, harganya apa segala macam. Terus selalu dibilang harganya mahal banget, saya beli dari sini murah gitu apa segala macam. Nah, kita selalu bilang bahwa yang kita jual ini kualitas. Kalau kamu mau kualitas seperti itu, ya bisa, tapi itu tidak kualitas yang bisa kita kirim. Gitu. Jadi kan menaikkan value kita ya ketika bernegosiasi. Terus yang kedua, misalnya kita tawarkan alternatif biasanya. Kayak misalnya kita tawarkan alternatif itu ketika negosiasi sama mereka, kalau mereka metode pembayarannya ada DP di depan, kita bisa kurangin harganya. Nah, hal kayak gitu, kalau bisa Bapak Ibu benar-benar perhatikan dengan baik ya, berapa sih? Karena kan metodenya di sini pricing ya, apalagi mungkin raw material. Jadi culture-culture kayak gitu pasti bakalan ketemu ketika negosiasi. Actually email ataupun social media lain tuh udah bisa jadi tempat kita ngobrol ya mungkin, tapi saya bahas sedikit soal email, mana tahu nanti ada korespondensi dengan email. Sometimes saya juga dapetin email ya dari teman-teman mungkin dari TikTok apa segala macam, dan beberapa ada yang menggunakannya mungkin masih belum tepat gitu. Nah, komponen-komponen email ya ketika kita negosiasi atau ketika kita hubungin siapapun lah ya, stakeholder kah, mitra kah ya, saran saya sudah mulai lah ya pakai alamat email. Kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya saya minta teman-teman sudah ada email profesional gitu ya.
mungkin bisa berhubungan dengan produk ataupun dengan perusahaannya. Nah, yang paling sering ketinggalan itu adalah judul emailnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bakalan ketemu ketika di prosesnya, apalagi proses pengiriman barang, itu ada beberapa stakeholder itu nggak mau ya. Misalnya dokumen-dokumen itu dikirimkan by WhatsApp, tuh nggak mau mereka. Mereka mau semua contoh dokumen apa segala macam dikirimkan pakai email. Itu nah biar sambil melatih, makanya Belantika juga berikanlah sedikit informasinya seperti apa. Jadi buat judul emailnya sesuai dengan isi emailnya apa. Misalnya Bapak Ibu korespondensi dengan buyernya, emailnya itu berkenaan dengan memastikan pricing gitu ya. Bisa tuh dibuat quotation for the newest price from PT Belantika Indo Global dalam kurung misalnya produknya coffee gitu atau produk-produk yang lain. Baru nanti kita kasih pembukaannya. Kalau pembukaan ya bebas ya di email tuh Bapak Ibu bisa pakai salutation, good morning, good afternoon, good evening ya, atau pakai dear sir or madam, doesn't matter ya. Pokoknya yang penting sopan saja. Emailnya nggak usah panjang-panjang, sesuaikan dengan kondisi kita mau berhubungannya seperti apa, ya apa yang mau kita bahas konteksnya. Nah, lampiran jangan lupa kalau Bapak Ibu mungkin kan sudah kita ajarkan mungkin untuk membuat kompro, katalog, ada website, masukin ketika mungkin memperkenalkan produknya, penutup sama tanda tangan ya, biar lebih cantik emailnya ya, kalau bisa sih sudah punya tanda tangan email seperti ini. Gitu. Tapi ini pun bisa dilakukan di sosial media yang lain, cuman ini saya jelaskan aja kalau kita mau soal memperkenalkannya lewat email ataupun kita berkontak dengan stakeholder ataupun buyer itu lewat email. Nah, kita masuk mulai prosesnya ya. Yang pertama kalau kita mau memberikan perkenalan di awal, kira-kira bahasanya tuh seperti apa sih, Miss? Bahasanya menurut saya nggak usah terlalu panjang-panjang ya Bapak Ibu, nggak usah dipoles-poles kata-katanya seperti apa. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan produk, kualitas, dan price. Itu aja udah cukup. Jadi nggak usah sepanjang jalan produk kita kualitasnya blablabla, buat aja shorter ya, atau mungkin kita kasih lampiran ada sertifikat of analysis ataupun beberapa sertifikasi mendukung kualitasnya atau pada foto, video itu lebih bagus. Gitu, karena kan Bapak Ibu mungkin kalau baca email atau chat kepanjangan juga males ya, itu sama aja bayar juga seperti itu. Jadi mungkin kalau mau memperkenalkan itu bisa with the simple way-nya kita perkenalkan diri, ya namanya siapa, perusahaannya apa, produknya apa, kualitasnya gimana, mungkin lebih lanjut ada katalog dan juga company profile ya, terus juga pricing-nya di dalam katalog bisa, jadi nggak terlalu panjang isi email kita. Ini kita ada berikan beberapa ya Bapak Ibu, contohnya di fasilitas juga ada beberapa, tapi kalau misalnya mau yang terbaru-terbaru Bapak Ibu bisa again bisa pakai ChatGPT gitu atau AI yang lain, nanti mereka bisa combine lah. Nah ini contohnya aja salah satunya coba kita pelajari ya. Ini kalau kita mau memperkenalkan barang ke news buyer, ini bisa dipakai di email atau mungkin produk di platform lain ya. Nah, di sini, dear sir or madam, we are glad to introduce our company producing coffee green beans commodities with high quality and continuous supply. Nah, misalnya kami penghasil coffee green bean gitu ya, kualitasnya yang bagus dan continuous supply-nya. Mungkin di awal bisa juga ditambahkan misalnya, hello, my name is Cemara Gita, I'm from PT Belantika Indo Global. Mungkin lebih bagus seperti itu. Terus di sini katanya we are pleased to enclose the catalog and prices for your perusal. Ini bisa lebih singkatin. Here we already attach the catalog and price list. Bisa seperti itu saja. Ini nggak dimasukkan, nggak ada masalah ya. Ini cuma bahasa marketing doang. Tapi menurut saya nggak usah dimasukkan ya. Buat lebih simple aja. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang aja ini foto, video, apa segala macam sudah ada di sana semua. May we suggest that the next time you are in Indonesia, you should allow us to show you overall factory. Ini bagus ya, jadi Bapak Ibu
mungkin salah satu strongest kata-katanya kalau kamu mau lihat produknya bisa nih kunjungan ke factory kita gitu ya, where you will see for yourself the high quality materials and workmanship put into our products. Karena kamu bisa lihat nih kualitasnya seperti apa dan juga kita bentuk kerjasamanya seperti apa. Atau Bapak Ibu bisa tambahkan value yang lain, misalnya kalau kamu mau tanya-tanya nih soal progres produk di negara saya gitu, terutama mungkin di green coffee business, bisa nanti saya akan informasikan tuh bisa juga. Nah, pokoknya simple saja di dalamnya, perkenalkan diri, perusahaan, terus produknya seperti apa, tampilkan katalog sama price list-nya, baru nanti kita tutup mereka mau kunjungan ke factory, atau di sini we can be of service in any way. You may rest assured of our interest and help. If you care to use it, thank you. Jadi misal kalau mereka mau meminta bantuan apapun, bisa kita tulis juga situ ya, silakan hubungin gitu ya. Makanya di bawahnya ini kalau bisa sudah ada nomor-nomor atau kontak-kontak yang bisa dihubungi. Tapi kalau Bapak Ibu hubunginya lewat WhatsApp sih nggak ada masalah ya. Nah, selain Bapak Ibu sebenarnya bisa perkenalkan ke buyer, Bapak Ibu juga bisa perkenalkan ke stakeholder yang relevan. Misalnya ada perwakilan perdagangan, KBRI, KJRI, atau perdagangan ITPC. Bisa, caranya juga sama. Bahkan ini Ibu Bapak bisa pakai bahasa Indonesia aja, nggak perlu pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah. Gitu. Jadi bentuk perkenalan ini pada umumnya memang dilakukan lewat email kalau kita berhubungan dengan stakeholder ya. Jadi makanya kita ajarkan di Plantika. Nah, ini yang menarik. Gimana sih Miss biasanya buyer tuh kalau minta produk ke kita? Coba ya kita cek. Inilah kita masuk ke surat permintaan. Ingat-ingat ya, kalau Bapak Ibu mau ngomong mana permintaanmu misalnya gitu ya. Kamu permintaannya seperti apa? Memang sih kalau orang mungkin yang terbatas kosakatanya mungkin bilangnya what is your request misalnya gitu ya. What do you want? Tapi kan itu terlalu harsh ya. Jadi Bapak Ibu bisa bilang aja inquiry, ya permintaannya. What is your inquiry, sir? What is your inquiry, ma'am? Gitu. Can you please give me the inquiry? Jadi inquiry ini lebih ke bahasa bisnis sebenarnya. Nah, for example seperti ini nih. Ada permintaan dari Jackie Lee ya, produknya itu vanilla bean sama desiccated coconut. For example di sini, please allow us to introduce ourselves to you. My name is Jackie Lee. I'm from Singapore. Halo, perkenalkan nama saya Jackie Lee. Saya dari Singapura. My company is engaged in trading spices. I have seen that your company is engaged in spices. Perusahaan saya bergeraknya di rempah-rempah dan saya lihat juga perusahaan kamu bergeraknya di rempah-rempah. I'm pleased to learn that you have vanilla beans and desiccated coconut available for supply. Saya pengen tahu ya untuk produk vanilla beans dan supply desiccated coconut. I would appreciate it if you could send me the product details and FOB price. Saya pengen ya dikirimkan produk detailsnya sama harga FOB-nya. I would be pleased to know your MOQ and payment terms. Saya juga mau diberitahukan soal MOQ-nya atau minimum order quantity dan pembayarannya seperti apa. Nah, bayangkan ya kalau Bapak Ibu itu nggak pernah tahu detail produk seperti apa, harga itu kayak gimana, payment terms-nya yang bagus seperti apa, kan bingung ya ketika menawarkan atau dapat penawaran seperti ini. Gitu. Jadi makanya nggak apa-apa taking time untuk belajar lagi harga produk seperti apa, kualitas produknya kayak gimana. Karena itulah yang buat kita strong ketika negosiasi. Atau itulah yang bisa kita tawarkan kepada orang. Gitu ya. Jadi sebelum ke bab 4, ke bab kelima, 1, 2, 3 itu benar-benar dipahami dulu. Atau sometimes mereka lebih detail lagi. Untuk produk-produk yang butuh analisa kontennya. Misalnya seperti ini ya, dia nggak terlalu panjang perkenalannya, dia cuma minta produknya untuk disiapkan ya yang seperti ini. Ada moisture-nya, full time matter, ash, dash, ya, dan lain-lain. Ini karena produknya arang batok nih. Kalau Bapak Ibu nggak pernah tahu ya produknya, misalnya sama-sama arang batok ya, nggak tahu nih kualitas di dalamnya seperti apa. Jadi biasanya tuh hampir-hampir sama aja Bapak Ibu ya, walaupun
di Jawa main arang bato, di Sumatera main arang bato, ya biasanya sama aja bakal ditanyain. Pasti akan ditanya moisture-nya, terus burning time-nya berapa lama, ash-nya seperti apa, biasanya untuk pakai shisha atau barbecue, gitu. Jadi hampir-hampir sama aja yang bakal ditanyakan. Makanya enak sekarang belajarnya, karena sudah banyak benchmarking-nya, ya. Sama juga kalau Bapak Ibu mungkin taruh di platform ya, misalnya kita pernah taruh di Threadkey, hampir-hampir sama juga permintaannya, kurang lebih seperti itu. Jadi pasti yang ditanya itu kalau nggak foto ya, harganya pasti langsung sama kualitas barangnya. Jadi jangan lupa sebelum menawarkan, hal-hal tersebut sudah ada dulu. Nah, kalau sudah dapat permintaan seperti itu, ya kita pahami satu-satu, oh dia mintanya ada FOB price-nya, ada kualitasnya, MOQ-nya berapa, payment terms-nya berapa, tinggal kita jawab sesuai dengan pertanyaan dia dan kita kasih detail. Contohnya ya, nih contohnya mungkin yang singkat seperti ini. Dia mungkin tanya green coffee bean, tinggal kita kasih aja. Dia mau Arabica Sumatera, harganya per kilogram 9,87. Availability-nya berapa barangnya. The price katanya masih negotiable. Tapi di sini belum dimasukkan soal metode pembayaran ya. Mungkin bayaran nggak ada nanya soal metode pembayaran, tapi I suggest you setiap ketika menawarkan itu selalu attach metode pembayaran kita. Ya, nah yang paling bagus itu seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah kita berikan contohnya di fasilitas, makanya dicek-cek lagi fasilitasnya. Jadi kita sudah tawar itu dalam bentuk seperti ini. Ada lengkap ya di sini untuk letterhead-nya. Di dalam tabelnya kita sudah masukkan produknya, deskripsinya, pricingnya, bahkan di sini kita bisa kasih pricingnya FOB, CFR, jadi dia bisa membandingkan mau ngambil di mana. Xwork pun bisa kita masukkan ke sini, sama term and condition-nya. Nah, term and condition inilah yang kita sebut dengan perjanjian itu. Ya, misalnya pembayarannya di sini nih advance payment at least 50%. Jadi si bayar pun tanpa negosiasi atau tanpa dia kasih tahu, dia udah tahu nih. Oh, ternyata Cemara ini pengennya pembayarannya seperti itu. Barulah negosiasi itu berlangsung. Jadi kan banyak ya yang tanya, Miss gimana caranya biar bayar itu mau bayar di depan? Itu kan bertahap ya, Bapak Ibu. Kita tawarkan dulu SOP kita seperti apa. SOP kita misalnya saya pokoknya pengen ada DP dulu 50%. Ya kita taruh di penawarannya. Gitu. Jadi sebagai penjual kita tuh harus lebih informatif. Misalnya nih kayak tadi malam banget ya saya baru dapat telepon dari buyer, dia minta produk kita gitu ya. Nah, dia kirim contohnya, oke, kebetulan pas saya cek, oh kualitasnya di bawah biasa kita ekspor gitu ya. Jadi saya jelaskan, saya nggak, kalau ke negara kamu itu saya nggak pernah sih kirim kualitas seperti itu karena itu biasanya di bawah kualitas yang buyer-buyer kami mau. Kayak besok itu kami akan kirim kurang lebih 5 kontainer gitu ya. Dan itu semuanya kualitasnya kualitas atas. Tapi kalau mau kualitas seperti itu bisa kita buatkan, harganya nanti kita adjust. Nah, jadi buyer tuh mendapatkan informasinya gitu loh, bukan cuman kayak eh harganya mahal, produknya nggak sesuai. Terus kita langsung berhenti aja gitu ya karena tersinggung apa segala macam. Enggak. Kita kasih optionnya. Gitu, ya kita kasih option. Oke, saya nggak biasa sih ekspor produk itu karena itu kualitasnya biasa di bawah kualitas kita. Tapi kalau kamu mau bisa. Cuman ya harganya pasti kita adjust lagi. Nggak mungkin di harga yang sama kita tawarkan. Nggak mungkin lebih mahal kan karena kualitasnya di bawah kita. Tapi kita edukasi. Misalnya dia bilang, saya kemarin dapet nih barangnya di situ. Ya itu barang di sana kualitasnya beda dengan yang punya kita. Biasanya juga ke negara kamu nggak pernah mereka itu belinya di bawah kualitas yang kita tawarkan. Dan harganya sama kok yang saya tawarkan ke kamu. Gitu. Dan teman-teman jangan takut ya, Bapak Ibu jangan takut kalau ditekan soal pricing. Apalagi pricing itu kan national price ya, biasanya hampir sama satu Indonesia ini.
Kalau raw material ya yang agak berbeda tuh kalau produk jadi. Produk jadi kita bebas mau atur marginnya. Tapi kalau produk raw, contohnya anggaplah kelapa gitu ya. Kelapa mau dari Sabang sampai Merauke biasanya fluktuasinya hampir sama. Gitu. Karena kalau naik satu ya supply di daerah lain juga pasti terganggu. Gitu. Contohnya kayak kita misalnya produknya Pinang gitu ya. Kalau ada buyer yang bilang kualitas kita ini harganya sekian gitu ya. Kita perlu lihat dulu barangnya seperti apa. Oh, ini mungkin barangnya sebenarnya kualitasnya di bawah, tapi orang-orang bilangnya kualitasnya di atas. Karena kan di Indonesia itu kekurangannya adalah kita nggak punya spesifikasi yang rata ya, kecuali kopi, kokoa itu ada indikatornya. Sawit itu ada indikatornya. Tapi kalau produk-produk lain kan nggak ada indikatornya. Sometimes yang ditawarkan petani, ditawarkan di daerah-daerah lain tuh kualitasnya di bawah. That's why harganya lebih murah. Gitu. Jadi kita harus kuat reasonnya terhadap produk kita. Jadi nggak perlu kita ngerasa, oh apakah memang kemahalan ya produknya ya? Karena di daerah kita fluktuasi harganya seperti itu dan kualitasnya lebih bagus, makanya harganya lebih mahal. Gitu ya, karena kita sudah menyaksikan sendiri ya Bapak Ibu, kita ambil barang dari daerah lain agak kurang pas dengan yang bisa kita ekspor. Nah, Bapak Ibu juga harus menemukan hal seperti itu juga di produknya. Karena kan setiap daerah atau mungkin setiap produk yang Bapak Ibu akan mainkan itu punya kualitas yang berbeda-beda. Jadi salah satu tips yang bisa nanti ketika proses negosiasi itu berlangsung ya, ini di negosiasi proses adalah benar-benar knowing your quality. Tahu kualitas kita tuh seperti apa. Jadi bukan cuman kayak ini produknya bagus kok gitu ya. Jangankan dari foto sama video ya Bapak Ibu ya. Buyer datang ke gudang kita gitu ya, terus mereka bilang, ah ini kualitasnya di bawah ini itu udah biasa. Padahal kualitas kita tuh kualitas terbaik dan nggak pernah dapat komplain dari buyer. Itu udah biasa sekali yang kita dapatkan seperti itu. Gitu. Jadi kalau tadi tuh kan proses kita menawarkan, respon. Nah, beberapa tips yang bisa kita berikan ketika negosiasi. Yang pertama gitu ya, analisis nih kenapa buyer tuh belum jadi order. Kan banyak ya ada orang yang ngelumis, kenapa ya aku nggak deal-deal sama buyer gitu ya. Nah, sebenarnya yang tahu alasan itu adalah teman-teman sendiri. Coba analisa dulu. Apakah memang pricingnya too high, kualitasnya nggak sesuai, marketnya nggak pas ternyata, atau cara teman-teman menawarkannya itu masih kurang smooth, atau sering terjadi miskomunikasi itu kan banyak faktornya. Jangan kan teman-teman ya, saya pun mungkin yang sudah biasa menghandle buyer gitu ya, tetap aja ada satu dua yang nggak deal. Yang tadi malam juga belum langsung deal, karena itu part of negosiasinya Bapak Ibu. Saya follow up nih tadi, karena dia sudah save nomor saya, pagi-pagi saya udah diucapin selamat pagi. Langsung saya follow up ya, gimana Mister, sudah mau beli belum? Ya nggak ada masalah, karena itu bagian bisnis. Emang nggak akan langsung deal. Dan saya kan tidak harus ya untuk menawarkan harga tuh nggak nggak ekstrim gitu loh. Karena kita sudah set up ini the highest price-nya, middle price-nya, lowest price-nya. Worst case dia mau, bisa kita tawarkan di harga paling murah, tapi nggak bisa lagi di bawah harga itu. Gitu. Atau kadang-kadang ya, kita punya beberapa cara untuk ini, misalnya dia nggak mau nih turun harganya ya. Um, saya nggak mau turunin harganya, dia mau lebih murah. Saya bilang misalnya, boleh harganya tetap yang saya tawarkan, coba dinegosiasikan lagi. Saya kasih lebih lebih deh setiap karung. Gitu. Itu one of the tricks-nya. Gitu. Jadi coba teman-teman cek dulu gimana caranya komunikasinya. Apakah sudah bikin bayarnya nyaman, percaya. Ya kalau balesnya aja membingungkan ya nggak mungkin orang percaya dengan kita. Ya. Yang kedua, follow up kembali. Misalnya kayak buyer-buyer ya, buyer-buyer tuh biasanya nggak selalu ngomongin bisnis mereka Bapak Ibu. Kayak tadi pagi saya diucapin selamat pagi itu padahal baru tadi malam dia hubungin saya. We are not going to talk about our business. Just say good morning and udah.
Gitu. Saya juga mengucapkan hal yang sama. Gitu. Yang ketiga ya untuk ngerespon tadi yang saya bilang ya kita kasih alternatif ke mereka. Kayak biasanya kita tuh kasih alternatifnya price-nya sama tapi kita lebihkan barang atau kita bisa kasih alternatif dia metode pembayarannya seperti apa bisa kita adjust harganya. Nah itu yang tahu memang bapak ibu yang udah ke lapangan. Kalau nggak pernah ke lapangan nggak akan tahu itu gimana harga itu bisa dimainkan, gimana harga itu bisa kita ambil profitnya tetap bagus tapi kita harus keringkan di bagian apa. Itu kalau nggak pernah riset di lapangan ya agak sulit tuh bapak ibu. Misalnya bapak ibu bisa press nih harganya kalau pengirimannya seperti ini. Bapak ibu bisa press harganya kalau packagingnya seperti ini. Bapak ibu bisa press harganya kalau kirimnya dari port ini. Nah itu semua kalau sudah ke lapangan. Kalau belum agak sulit. Gitu ya. Bahkan buyer itu kadang-kadang nanya lebih detail ya berapa lama kamu bisa siapin produknya. Itu kalau nggak pernah main ke lapangan pasti bingung ya. Berapa lama ya ini produk sampai bisa dikirim? Tapi karena kalau kita udah biasa, gampang aja ngomongnya. Satu kontainer itu mungkin 2 sampai 3 minggu, tapi bisa kita percepat kalau ada DP-nya. Nah, itu kan bahasa-bahasa marketing ya. Kalau kamu 100% LC, ya 2 sampai 3 minggu kita bisa proses. Tapi kalau ada DP atau cash keras di depan, bisa kita cepetin lagi. Karena kan barang artinya lebih cepat kita belinya. Gitu. Nomor 4, nah ini pasti membingungkan ya. Misalkan pemula, nggak mungkin ada testimoni sama eh, pos pembelian apa segala macam. Yang paling penting tuh adalah kita eksis Bapak Ibu tetap di sosial media. Bapak Ibu simpan nomor bayarnya, terus Bapak Ibu nanti kalau bayar sudah ngucapin selamat pagi kayak gitu ke saya, berarti nomor saya udah di-save sama dia. Buat aja ininya, postingan-postingan ya pas lagi ke pabrik, pas lagi ke sini gitu ya. Jadi tahu bahwa Bapak Ibu tuh memang bermain di situ dan sudah biasa gitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa kasihlah gambaran keuntungan itu benar-benar gitu. Oke deh, ini untuk yang ini saya kasih harga first time dulu. Nah, itu salah satu triknya juga. Atau mungkin kita bisa pakai teknik paling akhir ya, now or never, maksudnya ini kita udah benar-benar agak keras gitu ya. Wah, kalau kamu nggak beli sekarang ya sudah. Karena banyak ya, apalagi raw material itu kan fluktuasinya ngeri ya. Sehingga kalau mereka nggak beli cepat itu nggak bisa kita prediksi harganya di depan itu seperti apa. Itu bisa juga, apalagi yang udah biasa main ya, mungkin bayarnya di produk yang sama, mereka pasti tahu bahwa di bulan-bulan sekian harganya agak high. Terus makanya mereka tuh pembelian agak kencang nih sekarang, karena ini adalah peak seasonnya. Nanti akan agak turun di akhir-akhir tahun. Gitu. Makanya kita bisa bilang, oh, kalau ditahan-tahan kayak gini sampai akhir tahun agak mahal ini barangnya, langka ini barangnya. Begitu. Nah, itu beberapa tips, tapi pastinya ketika di lapangan Bapak Ibu nemukan berbagai macam lagi ya kejadian-kejadian di lapangan yang bisa nanti kita diskusikan. Intinya kita tetap menjalin mitra yang baik, nggak perlu terlalu cepet-cepet gitu ya, karena jangankan Bapak Ibu, pokoknya saya sendiri pun yang sudah menjadi pelaku ekspornya ya, praktisi ekspor, ngajar pula di kelas seperti ini tetap sama prosesnya, nggak akan langsung deal. Apalagi kita punya kompetitor banyak misalnya. They will uh, comprehend dulu. Ya, mereka pelajari dulu produk kita seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya alhamdulillah deal gitu ya, barulah dia nanti akan berikan PO. Atau tanpa PO juga bisa sebenarnya. Kalau sudah ada PO atau ada permintaan atau pembelian, saya harus ngapain, Miss? Nah, nanti Bapak Ibu belajar ya di materinya Mas Denny, mungkin besok hari, yang namanya ada PI dan juga sales contract. Atau kirimkan yang namanya tagihan di depan. Nah, nanti belajar ya gimana caranya buat PI ketika sudah berkorespondensi. PO ini nggak ada bentuknya ya Bapak Ibu, jadi macam-macam ya bentuknya ya tinggal sesuaikan aja dengan punyanya mereka.
Nah, kalau Bapak Ibu masih agak ragu gitu ya, misalnya sudah dapat permintaan, terus sudah kirimin PI-nya juga, tapi saya masih agak ragu, bayar ini serius nggak sih? Selain dari metode pembayaran, saya bisa validasinya dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa hubungin perwakilan perdagangan kita, saya sering sekali melakukan ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di beberapa kontennya Belantika, saya sering ngobrol sama perwakilan perdagangan, itu untuk membahas validasi buyer. Kira-kira buyer ini serius nggak sih? Jadi kita tanya sama mereka, ada nggak pernah transaksi dengan buyer tersebut? Terdaftar nggak bayarnya mungkin di Kadin atau Kamar Dagang Indonesia? Misalnya kayak waktu saya pernah tanya dengan yang di Pakistan, saya pernah tanyakan yang di India gitu ya, mereka melakukan transaksi atau tidak. Itu memang validasi yang kita lakukan itu tidak menjadi jaminan, ya mereka itu tidak menjamin, tapi setidaknya kita lebih lega lah. Oh dia memang udah biasa kok impor. Toh juga metode pembayarannya aman, makanya kita akan selalu dampingin kalau ada eh, lanjutan dari progresnya Bapak Ibu. Lebih aman lagi mungkin memang dibuatkan sales kontrak yang memuat ke 5 poin ini dari produk, sales, payment, time, dan juga resikonya. Sebenarnya kalau pakai letter of credit, Bapak Ibu itu sudah lengkap semuanya, bahkan dari resikonya juga ada gitu ya. Makanya saya sarankan Bapak Ibu tuh jangan males gitu loh untuk buat SOP-nya. Seperti apa sih saya pengen bisnis saya ini? Saya pokoknya mau e-commerce-nya hanya bisa di Xwork, FOB. Saya nggak bisa ngurusin CFR. Bisa kita buat seperti itu. Payment saya nggak mau yang lain-lain kecuali titik. Bisa. Jadi semua itu dikonsepin dulu sebagai SOP-nya. Misalnya kayak Belantika itu wajib ada DP di depan. Nggak boleh tidak. Jadi proses negosiasi itu nggak ngalur ngidul. Proses ketika mengesahkan pembelian tuh nggak ngambang-ngambang. Karena kita udah punya SOP di depan. Baru kita generate, oh aku sama buyer ini ya pokoknya kita transaksinya produknya ini, quarter misalnya FOB, paymentnya letter of credit, semua dokumen itu harus disubmit ke bank, produksi selesai, barang dikirimkan, baru saya dapat pembayaran. Waktunya juga harus tahu ya. Misalkan nggak bisa perkirakan barang ini bisa selesai apa tidak. Kalau sudah jadi biasa orang di lapangan ya Bapak Ibu seharusnya tahu kapan barang itu bisa diselesaikan, berapa lama. Makanya kita bisa kasih estimasi. 3 minggu nih biasanya. Ya agak sulit kita prediksi tuh di shipmentnya ya. Sometimes ada delay, ada pergantian kapal, apa segala macam. Tapi kita kasih waktu biasa tuh 1 bulan. Jadi pas tuh 1 bulan kita ngerjain barang, plus dengan schedule untuk pengirimannya. Kalau estimasi sampai ke negara tujuan sama, biasanya kita berikan 1 bulan. Jadi proses tuh biasa 2 sampai 3 bulan itu. Nah, baru kita masuk resiko. Misalnya resiko ada delay. Ya kita buat. Ya delay itu bukan salahnya kita, delay masalah marine-nya ya. Terus marine insurance-nya seperti apa? Apakah ditanggung buyer, ditanggung saya? Force major, misal ada kejadian kecelakaan, siapa yang harus menanggung? Itu bisa kita masukkan ke dalam perjanjian kita. Sales contract sudah kita buat juga di fasilitas ya Bapak Ibu. Ada versi yang pendek, ada versi yang panjang, silahkan. Atau Bapak Ibu bisa kirimkan aja performa invoice nanti di bagian bawah sini, nanti dipelajari ya sama Mas Denny besok insya Allah ininya. Di bawahnya ini teman condition. Jadi apa aja kegiatan-kegiatan kita akan lakukan ya, sesuai dengan sales contract tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu agak terkendala ya menggunakan bahasa Inggris, karena kan semuanya pakai bahasa Inggris nih, Miss. Saya ngobrol semua pakai bahasa Inggris, nego pakai bahasa Inggris. Saya bisa pakai apa nih, Miss, untuk membantunya? Kalau saran saya, just take it easy, pakai aja AI, Bapak Ibu. Udah itu yang paling penting. Bapak Ibu bingung ya, Denny ngomong apa ya sebenarnya ya? Masukin ke AI, apa maksud chat ini? Oh, ini maksudnya. Bahkan Bapak Ibu bisa ketik, nanti akan dirapiin sama dia. Misal Bapak Ibu dapet nih PO-nya. Ah, masih bingung nih baca PO-nya seperti apa. Masukin ke dalam chat GPT-nya. Apa sih maksudnya? Saya aja seperti itu ya. Misalnya saya agak males ngecekin dokumen itu satu persatu. Masukin aja BL-nya. BL-nya kan karena itu yang paling utama.
invoice sama packing list, terus dokumen-dokumennya lain saya submit ke ChatGPT, tolong cek dokumen-dokumen ini sudah sesuai belum dengan DL, invoice sama packing list. Kalau sudah sesuai, saya baca satu-satu, bahkan saya bisa cek tuh 2 sampai 3 kali, oke, baru saya rilis dokumennya ke buyer ya. Kalau udah pas belum? Kalau sudah pas, saya bisa terbitkan original. Nah, sama aja kayak gini. Misalnya saya agak bingung, ada ketika buyer tanya port yang agak jauh gitu, kira-kira ada nggak ya port ini? Nah, saya bisa minta bantuan ChatGPT. Bisa dapat di port yang mana nih? Kadang-kadang di Jambi nggak ada. Saya harus cari ke port loading yang di mana? Di Belawan kah? Di Jakarta kah? Semuanya bisa dibantu dengan itu. Tapi memang nggak semuanya valid. Kita tetap harus cross check lagi. Misalnya kayak kemarin ya saya dampingin member, dia sebelum konsultasi dengan saya dia chat GPT dulu gitu. Baru konsultasi dengan saya, Miss betul nggak sih saya mengartikannya seperti ini? Oh iya benar, misalnya kayak kemarin dia kan dapat LC tuh alhamdulillah. Jadi saya dampingin, tapi sebelum ke saya dia sudah lihat-lihat dulu di ChatGPT artinya apa, karena kan bahasa Inggris semua ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi pinter-pinter kita memanfaatkan teknologi yang ada, tapi plus tetap harus konsultasi lah. Seperti itu. Mungkin itu kalau dari korespondensi ya, jadi ini memang agak simple gitu, tapi rasanya banyak juga yang membutuhkan untuk penjelasannya, biar ketika bernegosiasi itu enggak membingungkan, tidak gagal gitu kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Pasti saya yakin Bapak Ibu dapat inquiry pertama tuh excited banget. Nah, tinggal follow following up-nya seperti apa, seperti itu. Mungkin untuk materi dari saya cukup Bapak Ibu biar nggak terlalu panjang. Jadi kita langsung buka aja sesi tanya jawabnya, silahkan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin dari seminggu ini silahkan. Ada pertanyaan? Boleh, silahkan Bapak Ibu. Boleh diketik di kolom komentar atau seperti biasa, open microphone. Silahkan, silahkan. Ines mau bertanya. Silahkan Pak Firhan. Jadi kayak misalnya yang Miss terangkan tadi kayak kita memperkenalkan produk, perusahaan, produk, terus sampailah dibalas sama buyer itu kan kita yang menawarkan. Kalau Betul. misalnya buyer yang memberi kita pertanyaan duluan kayak kayak ngechat kita duluan lah Miss gitu. Mm-mm. Eh, apa respon kita tuh sama seperti yang apa gitu, seperti yang kita yang kayak Mister Anggan tadi gitu. Sama aja Pak, makanya tadi saya bilang kan bisa jadi buyer tuh hubungin kita bukan karena kita udah memperkenalkan, karena mungkin dia lihat sosmed kita ya kan. Kayak tadi malam itu saya nggak pernah ya hubungin buyer itu, cuma tiba-tiba di telepon gitu. Saya nggak tahu dapet nomor saya juga dari mana, mungkin dari sosmed. Nah, jadi tinggal dijawab aja ya. Coba saya lihat dulu ya, dia hubunginnya apa nih pertama-tamanya. Bentar. Ada dua ya bayarnya tadi malam itu yang hubungin saya. Sebentar, nah ini. Nah dia tanya, Hai, good afternoon, katanya. Karena saya agak sibuk ya, jadi saya baru bisa balasnya agak sorean gitu ya. Dia chatnya siang. Terus telepon dia langsung nih Pak Firhan, dia tanya lah apa segala macam. Terus dia karena saya tahu ya tipe-tipe mereka ini maunya harganya murah, jadi coba saya tanya dulu berapa harganya. Harga kita sekian. Oh mahal katanya, ini harganya kalau segitu nggak dapet saya bilang. Tapi dia bilang oke deh coba dulu kirimin foto video. Langsung saya kirimin foto video. Makanya harus ada ya foto video tuh setiap kualitasnya. Nah, ini foto video saya kirimin. Terus kata dia, ada nggak kualitas yang kayak gini? Dia kirimin foto yang baru, video yang baru. Terus dia bilang, kasih deh harganya dua gitu ya. 100% LC dan 50%-nya lagi kalau ada titinya. Gitu. Jadi kita tuh
fast respon karena memang sudah punya file semuanya ya, foto, video ada, mau datang ke gudang silahkan, bahasa Inggris juga bisa, jadi nggak ada terkendala. Gitu. Nah, ini tadi pagi dia kasih good morning ya, terus saya update, ada update nggak nih? Tapi belum ada update, mungkin nanti bentar lagi saya bakalan follow up gitu ya, kira-kira dia tertarik ya untuk beli. Karena kebetulan kita di bulan ini ada beberapa kan pengiriman gitu. Jadi take it easy aja Pak Firhan, nggak perlu gimana-gimana, jawab aja apa yang dia tanya dan kita berikan service yang terbaik. Contohnya apa sih Miss servisnya tuh? Misalnya eh, dia bilang kualitas kita nggak terlalu bagus gitu ya, kita bilang kita nggak pernah dapat komplain dari buyer. Atau mungkin dia masih ragu-ragu nih, saya bilang aja gitu ya. Em, kalau kamu masih ragu, datang aja ke warehouse kita ya, karena kita terbuka kok untuk datang apa segala macam. Nah, itu salah satu trik lah biasanya saya pakai gitu Pak Firhan. Jadi nggak usah perlu bingung sih ketika balesnya, karena nanti kita bisa fokus ke apa yang dia tanya dan kita kasih lah sedikit tambahan-tambahannya gitu. Kalau tiba-tiba dia nelpon gitu, Miss. Kayak Mm-mm. misalnya gitu, belum bisa bahasa Inggris nih lancar kan, Mm-mm. yang harus kita jawab apa gitu. Kalau jadi gini ya Bapak Ibu ya, saran saya Bapak Ibu itu nggak perlu malu untuk ngomong gitu ya. Mister, saya ini nggak terlalu bisa bahasa Inggris, boleh nggak kita chatan doang? Mereka pasti mengerti. Atau Bapak Ibu boleh ajak saya atau Mas Denny ya untuk bernegosiasi, karena saya udah biasa untuk membantu member seperti itu gitu. Jadi silahkan ajak saya boleh. Tapi menurut saya yang paling utama adalah Bapak Ibu tahu aja limitnya di mana. Limit saya tuh cuma bisa ngomongin sampai sini, Miss. Ya sudah, kasih tahu ke buyernya. Bahkan ada ya beberapa member kita tuh mereka tuh cuman buy isyarat doang. Yang penting yang berbicara tuh apa? Price dan quality. That's it. Gitu. Ada beberapa member tuh dia bisa nawarin apa segala macam. Tapi kalau diajak ngobrol yang for example ya the last buyers that we talk gitu ya, dia agak pinter lah ya. Jadi kita bahas soal buku, kita bahas soal A, B, C, dan D. Nah itu kan kalau kita nggak banyak vocabulary-nya, pembendaharaan kosakatanya kan agak bingung. Tapi kan kalau ngomongin bisnis selesai ya, ngomongin bisnis jelas karena cuma ngomongin harganya doang, dia datang ke gudang ya dia mau beli oke gitu. Tapi kalau kita mau panjang-panjangin, itulah yang apa namanya sering terjadi kendala gitu. But it's okay, kita namanya juga belajar. Pokoknya Pak Firhan nanti bisa minta bantuan ke saya atau Mas Denny gitu ya untuk bernegosiasi. Tapi deep down tetap Pak Firhan harus jujur sama bayarnya seperti apa, sehingga bayar juga tahu kondisinya Pak Firhan begitu. Ada Oke, feedback oke, kan? udah cukup nih. Oke, siap. Next, ada pertanyaan dari Mas Deva. Miss, ada nggak ya jarak komunikasi sama Mbak untuk menjaga attitude kita? Maksud ketika bayar ngechat kita ngebahasnya 15 menit sekali. Ngaruh nggak sih, Miss? Kalau saya sih nggak ada praktikal-praktikal seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ketika mereka butuh ya saya jawab. Saya berikan asistensi sesuai yang saya bisa, apa yang mereka mau coba saya provide. Kalaupun nggak ada ya bisa kita tawarkan alternatif yang lain. Jadi nggak saya nggak terlalu ini sih kayak tadi ya, dia ngechatnya jam 1 saya baru balas jam 3 ya, karena memang kesibukan ya mau kayak gimana gitu. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang pemula sebisa mungkin tuh as soon as possible, secepat mungkin itu dibales lah seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Kalau Pak Firhan yang lain ada yang mau ditanyakan nggak nih? Masih banyak nih waktunya teman-teman. Silahkan. Mas Deva, oke.
Yang lain ada pertanyaan? Cukup nih sambil jalan nanti, siap. Sebenarnya, kalau untuk secara pelatihan ya Bapak Ibu ya, ini freely speaking, sampai ke bab keempat tuh bab kelima ini modalnya udah besar, karena bab berikutnya kan kayak dokumen, pengiriman, itu tuh additional ya, itu tambahan dan masih ada yang bisa membantu seperti forwarding, tapi tetap kita berikan materinya. Cuman ya itu ya, saran saya 1 sampai 5 ini bener-bener matengin dulu, gitu. Kayak hari ini kan kita private ya Bapak Ibu ya, jadi dari pagi itu saya sudah ketemu sama member, dia jauh-jauh ya datang dari Riau. Kita nggak bahas panjang-panjang soal dokumen, kita nggak bahas panjang-panjang soal, bagian promosinya gimana sih gitu, enggak, kita ajak dulu ke gudang, ajak dulu nih pelabuhannya kayak gini, kenalin dulu lapangannya, harganya berapa, kualitas barang kayak gimana, gitu. Karena itu modal yang paling pertamanya. Baru besok, ini hari terakhir, kita masuk ke promosinya. Karena kalau tanpa ada knowledge soal produknya, pricingnya, nggak punya taste of apa ya, passion terhadap produk yang dilakukan tuh agak sulit. Jadi saya harap mungkin Bapak Ibu dengan ikut di Belantika ini lebih termotivasi gitu ya, yang produknya masih bingung-bingung, itu bisa bisa dapat lah produk yang tepat. Karena ini based on my experience ya, mendampingi member-member, kalau mereka itu udah terbiasa berbisnis, Bapak Ibu udah biasa dagang, mereka pasti bilang yang paling susah tuh bukan cari buyer-nya, tapi cari produknya. Gitu, apalagi buat yang pemula. Tapi kalau kayak tadi tuh dia sudah punya produk sendiri, kita kan enak mengarahkannya ya. Bisa ke sini nih, Pak. Atau dia udah punya pengalaman untuk kerjasama di produk ekspor yang lain gitu, walaupun nggak pernah ekspor sendiri, kita bisa arahkan, ini bisa seperti ini barangnya. Tinggal tambah-tambahkan input-input sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu yang pemula banget, jangan sampai soal produk, harga, ya itu nggak paham. Nah, insya Allah mungkin besok kita akan masuk ke soal dokumen dan pengiriman ini sebenarnya paling asik karena Bapak Ibu akan lihat ya kayak gimana kita nyusun dokumen, kita pengiriman itu prosesnya seperti apa dari awal sampai selesai, sampailah barang tersebut siap dikirimkan. Begitu. Nah, kayak for example misalnya kemarin kita stuffing gitu ya, ternyata barangnya sudah masuk nih ke CY-nya, free time-nya di port hanya 5 hari. Nah, itu tuh teknis-teknis di lapangan yang bisa kita tahu kalau emang sudah di lapangan. Kalau di pelatihan tuh ya itu gambaran doang. Cuman di lapangan bisa berbeda. Karena misalnya saya bilang, Bapak Ibu tenang aja ya, stakeholder itu dukung kita banget kok. Nah, itu karena pengalaman saya di Jambi, Bapak Ibu. Tapi ketika saya ekspor dari daerah lain ya, misalnya kayak kita ekspor dari Kalimantan, dari Medan, nah, itu pengalamannya sangat berbeda. Mereka itu nggak seloyal ketika saya di Jambi. Itu pengalaman-pengalaman teknis pengiriman yang Bapak Ibu akan rasakan ketika memang sudah uh, benar-benar melakukan pengirimannya. Ya bisa saya santai-santai gitu kalau di Jambi mungkin masih bisa stuffingnya agak malam ya besoknya H-1 di kalau di pelabuhan luar nggak bisa. Nah itu valuable experience seperti itu pasti nanti bisa dirasakan ketika sudah pengiriman. Tapi kalau kita akan berikan gambarannya, bahkan nanti di terakhir kita ada simulasi. Jadi Bapak Ibu dari awal sampai selesai simulasi ekspornya kita akan berikan juga. Seperti itu. Nah, regarding karena belum ada pertanyaan ya hari ini saya nggak terlalu banyak untuk memberikan materinya biar tetap eh, sehat gitu ya untuk diskusinya. Besok juga masih akan dilaksanakan. Nanti kita tutup dengan kelas bahasa Inggris plus juga simulasi. Dan untuk teman-teman yang VVIP dapat kelas terakhir itu untuk di kelas investor. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Nanti rekamannya kita akan share di dalam grup seperti biasa. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan ya, boleh ditanyakan. Tapi mungkin kalau ada yang sudah chat saya tapi belum kebales, coba di grup ya, Bapak Ibu. Sometimes eh, saya tuh nggak pegang handphone ya, atau apalagi pegang handphone lagi ada kegiatan lain. Jadi saya tahu nih, oh ini urgent sekali, jadi saya bisa langsung bales seperti itu. Pokoknya pakai cara komunikasi yang paling efektif aja mungkin bisa ke grup atau telepon biasanya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu masih setia untuk
menyimak materinya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa langsung dipraktekkan dan masih ditunggu ya untuk tugas-tugas yang belum. Karena saya lihat masih banyak banget ya. Nanti diteror sama adminnya Belantika. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau mau live. Selamat malam dan selamat istirahat. Besok kita lanjutkan lagi. Dan itu tuh menarik banget kalau besok karena sudah masuk pengiriman dan juga dokumen. Thank you. Silakan Bapak Makasih, Ibu. Miss. Siap-siap. Terima kasih banyak. Siap. Ditunggu ya tugasnya Bapak Ibu untuk dilakukan ya. Saya akhiri, saya izin untuk end ya.